Hai, welcome to Artocles. Hari ini kasus rumah tangganya lumayan ruwet. Ikutin pelan-pelan aja biar mudah dimengerti ya. Tapi seperti biasa, saya mau info dulu bahwa nama-nama pemenang THR edisi video 12 April 2023 kemarin udah bisa kamu cek di kotak yang ada di bawah. Dan untuk hari ini adalah kesempatan terakhir untuk bisa menangin THR buat 4 orang masing-masing ngedapetin Rp500.000. Seru-seruan aja, soalnya komen yang masuk itu kan ada ribuan, tapi harus milih 4. Jadi kalau kurang beruntung, jangan marah, jangan kecewa atau baper. Yang terpenting bisa nikmati kasus sambil menghabiskan waktu menunggu saatnya berbuka. Ya udah, kita ke Kamboja lagi. Sebelum dilanjut, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Kita kenalan dengan seorang pria bernama Boton Pakaron yang lahir pada tahun 1950 di kota Pursat, negara Kamboja. Dia seorang panglima besar dulunya. Kemudian setelah kedudukannya menurun, Boton aktif dalam bidang politik untuk Departemen Keamanan. Pada tahun 1989, dia udah punya istri dan 2 anak, namun kepincut dengan seorang guru bernama Ciani, lalu mereka menjalin hubungan diam-diam. Tapi sepertinya Bu Ciani sangat pintar dalam hal rayu-merayu. Intinya dia berhasil mendapatkan hati Pak Boton, sampai-sampai lelaki tersebut menceraikan istrinya demi wanita ini. Bu Ciani menjadi pelakor sukses nampaknya. Mereka pun menikah pada tahun 1991 saat usia Boton 41 dan Ciani 34 tahun. Putri mereka Kimun lahir di tahun 1992. Hubungan antara kedua pasangan ini sebenarnya baik-baik aja, menurut orang. Tapi karena emang dasarnya punya sifat sama-sama gatel, jadi agak aneh. Boton suka ngegodain cewek lain, Ciani doyan ngerebut suami orang, yang akhirnya sering juga ya berantem, hanya gara-gara nggak percaya satu sama lain, suka saling curiga. Beberapa kali terjadi pertengkaran hebat di antara keduanya. Apalagi jika bapak ini udah tugas keluar kota, pasti jajan cewek-cewek muda dan pernah dilabrak istrinya di sebuah hotel. Sifat ini juga nggak jauh beda ya sama Bu Ciani yang 2 kali kepergok telepon-teleponan dengan lelaki brondong yang dikenal dari pusat olahraga atau dari sekolahan di mana dia bertugas. Itu bikin sang putri Kimun kabur selama seminggu karena orang tuanya ribut masalah selingkuh-selingkuh. Makanya kemudian saat udah pensiun pada tahun 2014, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke kampung halaman Pak Boton yang berada di kota Kampot. Janji akan saling setia dan juga menikmati masa tua dengan akur, damai serta tidak main-main dengan orang lain. Di kota ini kemudian Pak Boton membeli beberapa lahan kosong dan dibangun rumah serta kontrakan. Bahkan setelahnya karena dia sangat dihormati, Departemen Pariwisata wilayah setempat mengangkatnya menjadi salah satu dewan penasehat. Begitu juga Persatuan Dokter yang ada di Kampot, ngajak dia jadi salah satu petinggi dan juga pendonor keuangan tetap. Di tempat lain, untuk mengisi kekosongan, akhirnya Bu Ciani menjadi tenaga pengajar di sebuah yayasan SD dan SMP swasta, membuka taman baca untuk anak usia 5-17 tahun, serta membangun rumah kerajinan tangan yang diperuntukkan khusus bagi ibu-ibu yang ingin nambah penghasilan, bikin anyaman keranjang, tas berbahan daur ulang, dan kerajinan lain yang mereka jual sendiri atau didistribusikan ke kota lain. Sementara Kimun kemudian menikah di tahun 2015, pindah ke Phnom Penh ikut suami, dan memiliki anak di sana. Ini artinya Pak Boton dan Ciani hanya tinggal berdua. Sebenarnya ada wanita yang bertugas bantu bersih-bersih rumah, namun gak tinggal di situ, pulang langsung setelah kerja. Di bulan Juli 2016 ternyata di sekolahan tempat Bu Ciani bekerja, ada seorang guru SD honorer ditugaskan di situ untuk mengajar semua mata pelajaran. Namanya Natib, berusia 26 tahun dan merupakan pemuda yang sangat aktif, lincah, serta disukai sama murid-murid di sana. Bukan hanya siswa yang senang sama dia, ibu-ibu guru pada doyan ngeliatin Natib. Maklum aja, di sana kan pengajarnya banyakan emak-emak, ada juga yang cowok udah aki-aki. Jadi pemuda ini dianggap sebagai angin seger lah buat cuci mata kalau udah suntuk menghadapi bocah-bocah nakal yang ada di kelas. Namun ternyata hubungan itu berlanjut lebih serius bagi Bu Ciani.
Dia suka ngajakin Natib ke rumahnya dengan alasan ikut ambil bagian pada taman baca yang dikelola. Ini masuk akal, namun kemudian wanita itu jatuh cinta dan ingin guru honorer tersebut jadi bagian dari kisah hidupnya, mewujudkan imajinasinya yang aur-auran untuk bisa menikmati seorang pemuda berkulit gelap. Awalnya ini aneh bagi Natib, tapi kemudian karena Ciani mulai rajin ngasih uang pada pemuda itu, yang awalnya sih alasan sebagai ganti beli bensin, lama-kelamaan buat jajan dan beli handphone baru. Akhirnya mereka pun sering memadu kasih atas permintaan wanita tersebut. Ya, bisa jadi kalau bukan karena duit, Natib juga ogah digrepe-grepe. Wajah sumringah dan selalu berseri layaknya orang lagi kasmaran ini yang kemudian dicurigai Pak Boton, apalagi jika istrinya kembali pada kebiasaan lama, nelfon bisik-bisik di pojokan dapur atau teras belakang, seperti dejavu. Pada Februari 2017 saat izin mau ada acara gathering, yang katanya Ciani harus nginap di salah satu rumah temen, Pak Boton ngikutin istrinya dan ternyata masuk ke butik hotel Pipali untuk menemui Natib. Dilabrak sama dia yang bikin pemuda itu ketakutan karena diancam habis-habisan. Setelahnya, Natib diusir dari kampot dan Bu Ciani minta-minta maaf pada suaminya, terkhusus karena putrinya datang dan nangis-nangis atas kejadian itu. Dalam masa 4 bulan setelahnya dikatakan Ciani cuti dari tempatnya mengajar sebab dia ngerasa malu, baru kemudian balik lagi setelah mendapat dukungan hebat dari sesama guru. Pada awal 2018, kontrakan yang dimiliki Pak Boton semakin banyak. Dia sendiri yang suka keliling ya buat ngutip uang bulanan supaya ada kerjaan lah, sambil mampir sana-sini silaturahmi dengan penduduk lainnya. Ada juga satu rumah besar bertingkat miliknya yang punya 8 kamar. Karena susah dapat penyewa yang mau ngontrak satu rumah begitu, kemudian tiap kamar di dalamnya itu dibikin kos-kosan sama dia. Soalnya banyak yang masih single di sana tinggal, termasuk seorang janda berusia 32 tahun bernama Indah Kim Heng yang bekerja di penginapan Jasmine Riverfront untuk bagian administrasinya. Dia baru pindah ke kota tersebut dan emang manis banget. Wajahnya polos seger dan bikin kangen. Wanita itu menempati salah satu kamar kos lantai 2 di rumah besar yang dimiliki Pak Boton. Hingga akhirnya bikin lelaki ini betah di sana nongkrong kalau malam dengan alasan mau mengawasi anak-anak kosnya, mau ngecek siapa tahu ada kerusakan pipa dan ingin memastikan keamanan rumah. Padahal dia seneng aja yang ngeliat Indah yang tiap kali disapa serta dirayu nggak pernah menolak. Hubungan antara Indah dengan Pak Boton sebenarnya mulai dicurigai oleh penghuni kos lainnya. Soalnya kalau emang niat mau ngecek dan memperbaiki sesuatu, kenapa datangnya harus malam saat janda tersebut ada di tempat? Kenapa nggak pas siang waktu rumah sepi aja? Kenapa munculnya pas udah gelap dan anak kos lainnya mau tidur? Kecurigaan ini semakin menjadi tanda tanya besar kala beberapa penghuni juga memergoki bapak kos mereka keluar dari kamar Indah menjelang subuh. Tapi lelaki itu selalu buang muka tiap kali ada yang ngeliatnya. Hal ini juga yang bikin Bu Ciani bingung. Suaminya baru balik ke rumah subuh, urusin apa coba? Biasanya juga kan keliling periksa kontrakan itu siang dan sore. Bahkan kalau Senin dan Selasa ikut ngantor sama orang pariwisata, entar malamnya juga ngilang. Nggak kelihatan batang hidungnya ampe subuh. Tapi rasa curiga ini ditepis sama dia. Soalnya Pak Boton kan emang rajin bersosialisasi. Bisa aja main catur dan ikut ngeronda keliling sesama bapak-bapak. Positive thinking lah. Pada bulan April 2018, ternyata Indah udah nggak lagi ngebayar uang kosnya. Dikasih gratis oleh Pak Boton karena kan emang sering mantep-mantep. Namun hubungan mereka nggak lebih dari itu, simbiosis mutualisme, sama-sama cari keuntungan. Nggak ada niat melanjutkan jalinan asmara ke jenjang yang lebih serius. Makanya saat seorang aparatur pemerintah dari desa tetangga bernama Chan Kiri datang mampir, Pak Boton nggak cemburu. Namun lama-kelamaan lelaki berusia 46 tahun ini malah jadi sering nganterin Indah pulang, bertamu dan ngopi bareng janda itu pas weekend di teras kosan. Sepertinya mulai sakit hati pun dirasakan Pak Boton, tapi dia mau ngamuk juga kan bukan haknya. Palingan cuma bisa melarang Chan Kiri datang malam-malam dengan alasan takut ngeganggu anak kos lainnya. Seminggu setelah itu bener-bener ya Chan Kiri nggak boleh datang, tiap kelihatan pasti diusir oleh Boton. Sebenarnya walau saling berhubungan, namun Pak Boton ini nggak pernah ya menyimpan nomor handphone Indah. Mungkin takut ketahuan istrinya, makanya kalau mau ketemu ya ngedatengin langsung buat minta jatah ke rumah kos. Namun semakin hari nampaknya Indah mulai menjauh, bukan nolak tapi udah jarang pulang ke rumah, jarang kelihatan. Ini bikin Pak Boton kesel. Apa mungkin karena Chan Kiri udah dilarang datang ke sana? Atau mungkin mereka sebenarnya udah pacaran? Tapi kan Pak Chan Kiri udah punya anak dan istri.
Makanya pada suatu malam saat kepergok habis diantar lelaki itu, Pak Boton langsung marah pada Indah. Dia bahkan nagih uang kos 3 bulanan ini yang udah sempet digratisin. Gak mau tahu bayar sekarang juga. Beberapa penghuni kos lain yang mendengar perkelahian bilang bahwa janda tersebut kemudian teriak dan gak mau membayar 3 bulan. Dia hanya mau bayar 1 di bulan itu aja. Karena suara Indah mulai tinggi, akhirnya Pak Boton langsung pulang. Malu takut semua anak kos pada bangun dan nanya-nanya. Namun 2 hari kemudian lelaki itu datang lagi saat malam dan langsung masuk ke kamar Indah. Disinilah wanita tersebut minta maaf jika semua amarah Pak Boton timbul karena mencurigai dia pacaran sama Cangkiri. Jujur mereka nggak ada hubungan apa-apa kok. Inilah yang kemudian diminta sama Pak Boton, supaya jangan deket lagi sama Cangkiri, karena bagaimanapun dia cemburu. Akhirnya mereka baikan dan uang kos Indah secara resmi gratis lagi di bulan Juni 2018 itu. Bahkan keduanya makin mesra aja, yang bikin anak kos lain jadi yakin bahwa ada hubungan. Beberapa diantaranya bahkan mikir bahwa Indah adalah istri muda bapak kos mereka, padahal bukan. Pada pertengahan bulan Juli 2018, ternyata Cangkiri yang merasa sulit untuk menghubungi Indah berani datang ke rumah kosan itu dan nanya-nanya pada penghuni lain saat siang. Obrolan pun terjadi sampai lelaki ini tahu nih di mana rumah Pak Boton dan nekat cerita pada Ciani mengenai apa yang terjadi. Dia bilang bahwa anak kos lain mulai resah dengan kedatangan Pak Boton yang selalu mendekam di kamar Indah, pernah berantem mulut, sering kedapatan berpelukan dan saling mesra. Tentunya Ciani nggak percaya begitu aja dengan semua cerita ini, terkhusus karena kan nggak kenal sama Cangkiri. Siapa tahu cuma orang yang sirik pada Boton. Sampai di Selasa, 17 Juli 2018 jam 8 malam, setelah suaminya pamit mau ikut rapat komplek katanya, sengaja nih dia minum kopi yang banyak biar tidak ngantuk. Mau lihat dulu apa betul Pak Boton ikut rapat, atau benar yang dikatakan Cangkiri bahwa sang suami suka ngamar di rumah kos mereka yang jaraknya itu 11 km dari kediamannya berada. Sekitar pukul 1.30 dini hari, jadi udah masuk ke Rabu 18 Juli 2018, Bu Ciani mengajak tetangganya buat ngeboncengin dia ke rumah kos untuk ngecek suaminya. Sampai di sana, ketemu 2 anak kos di teras yang kemudian menunjuk sebuah kamar di lantai 2. Langsung dikedor dengan sekuat tenaga tanpa berteriak. Begitu dibuka, emang kedapatan Pak Boton yang tanpa baju bersama dengan Indah di dalamnya. Langsung aja Ciani ngamuk dan nyelonong sampai menjambak rambut janda tersebut. Coba dilerai sama sang suami tapi genggamannya kuat banget sampai Indah berteriak kesakitan. Langsung ya Pak Boton mengambil teko besi yang ada di meja kamar dan memukulkan benda tersebut sekuat tenaga ke kepala istrinya. Ini bikin Ciani langsung terkapar bahkan mengeluarkan banyak darah di lantai. Beberapa anak kos dan tetangga yang nganter tadi segera membawa ibu guru tersebut ke klinik Kampot Kemra. Namun naasnya setelah dirawat selama 3 jam, wanita berusia 61 tahun tersebut harus kehilangan nyawa akibat hantaman keras itu, yang dikatakan juga membuat rahangnya hancur. Pihak kepolisian di Kampot, Kamboja yang menangani kasus ini kemudian membawa Pak Boton dan Indah untuk menjalani pemeriksaan. Karena berdasarkan saksi mata kala itu, 2 orang ini yang terlihat bergumul untuk menyerang Bu Ciani. Bahkan salah satu anak kos memberi keterangan bahwa Indah menjambak rambut ibu kosnya itu juga, sebelum akhirnya kepala Ciani dipukul oleh Pak Boton dengan ceret besi. Menurut penyelidikan lanjutan pada tetangga sekitar, kemudian Cangkiri dipanggil dengan status saksi. Dia akhirnya mengaku sebagai pihak yang menyampaikan berita mengenai hubungan Boton dengan Indah atas dasar cemburu hati. Makanya sempat ya terjadi keributan di antara 2 lelaki ini. Namun kemudian Cangkiri dibebaskan tanpa tuntutan apa-apa. Indah memang mengaku bahwa dirinya menjalin hubungan dengan Boton atas dasar uang, tidak berharap menikahi pria itu karena kan tahu udah punya istri. Selama ini selain mendapatkan bonus tinggal gratis, Pak Boton juga sering ngasih duit serta janji akan ngasih hak kepemilikan rumah kos yang ditempatinya, asalkan tidak lagi menjalin hubungan dengan Cangkiri dan mau menjadi kekasih gelap. Sementara saat ditanya ya mengenai kedekatannya dengan Cangkiri, Indah bilang alasannya juga uang. Jangan tanya apa aja yang udah mereka lakukan, yang terpenting duit. Sebab bagaimanapun ternyata janda ini telah memiliki kekasih yakni seorang dokter yang tinggal jauh di kota Battambang. Namun hubungannya putus nyambung karena long distance. Pak Boton melalui pengacara Putea Reaksme mengatakan bahwa apa yang dilakukannya merupakan sebuah cara untuk melerai pertikaian antara istrinya dengan Indah.
Saat itu Ciani bukan hanya menjambak namun mencekek leher selingkuhannya, sampai-sampai wajah Indah itu mulai membiru. Karena susah ditarik nih badan istrinya, makanya ngambil teko dan coba bikin dia kesakitan. Nggak menyangka akan membuat rahang wanita itu hancur, apalagi nyawanya melayang. Namun Boton mengakui semua kesalahannya. Dia juga minta maaf pada sang putri Kimun sebab tergoda pada wanita lain. Ini juga bukan bentuk balas dendam terhadap istrinya yang pernah selingkuh dengan guru honorer kemarin. Dia hanya menginginkan Indah dan tubuhnya. Dia nggak dapat mengontrol segalanya sampai akhirnya kebablasan. Pada hasil keputusan yang dibacakan per hari Selasa 11 Desember 2018, ternyata persidangannya dilakukan di kota Phnom Penh ya, karena di kampus pengadilan tingginya tidak beroperasi akibat keterbatasan fasilitas. Nah, Pak Boton Pakaron dikenakan tuntutan tingkat 1, yakni penyerangan yang menyebabkan nyawa istrinya melayang. Lelaki berusia 68 tahun tersebut dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sementara Indah Kim Heng dinyatakan bersalah atas perbuatan tercela dan jadi sumber utama tindakan Pak Boton. Wanita berusia 32 tahun ini dikenakan 20 bulan kurungan. Di lain pihak, Pak Chan Kiri kemudian dibebaskan dari segala tuntutan. Dia sempat meminta maaf pada keluarga terkhusus sang istri atas perilakunya bersama Indah. Janji tidak akan mengulangi lagi. Namun kabarnya lelaki ini diberhentikan dari kantor pemerintahan daerah tempat dia bekerja. Bagaimana menurut kamu? Apa sudah cocok hukuman yang diterima oleh Pak Boton dan Indah? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih.